Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proyek eh, yang berjudul Studi Kasus Keamanan Jaringan. Saya mengambil insiden pada Pusat Data Nasional. Pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, menghadirkan risiko baru berupa seragam cyber. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah insiden pada Pusat Data Nasional, di mana sistem layanan digital pemerintahan setempat lumpuh akibat gangguan yang diduga berasal dari serangan cyber. Sebagai studi kasus nyata yang berdampak pada masyarakat luas, baik secara pribadi maupun kelembagaan, serta mengusulkan langkah-langkah mitigasi dan solusi teknis untuk mencegah kejadian serupa di masa akan datang. Rumusan masalahnya yaitu apa penyebab insiden keamanan jaringan PDN, apa dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah, solusi apa yang bisa diterapkan untuk mencegah kejadian serupa. Tujuan penulisan itu mengidentifikasi penyebab insiden PDM, menganalisis dampak terhadap masyarakat, memberikan solusi teknis dan kebijakan. Kronologis PDN. Pada pertengahan tahun 2024, publik Indonesia dikejutkan dengan terhentinya akses ke berbagai layanan digital pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data nasional. Gangguan ini terjadi disebabkan aktivitas yang mencurigakan yang berdampak pada berbagai layanan publik seperti perpajakan, pendudukan, sistem kearsipan, hingga aplikasi layanan publik daerah. Tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team melakukan investigasi dan mitigasi penyebab insiden. Terdapat celah pada salah satu sistem back-end yang diketahui oleh update batch, namun belum diterapkan secara menyeluruh. Tidak adanya autentifikasi ganda dan hanya menggunakan username dan password. Monitoring sistem lemah, tidak menggunakan SIEM atau System Security Information Event Management. Kurangnya simulasi dan kesiagapan. Tim diketahui belum pernah mengikuti latihan simulasi insiden atau uji respon darurat. Dampak insiden. Layanan publik tidak bisa diakses. Kerugian operasional dan data penting. Reputasi pemerintah menurun. Jika penyerang berhasil mengakses basis data sensitif, maka potensi penyalahgunaan data pribadi, identitas, alamat, NIK, dan lain-lain bisa terjadi. Solusi teknologi. Pertama itu proses memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian kecil untuk membatasi lalu lintas data hanya pada area yang dibutuhkan. Menambahkan lapisan keamanan dengan mewajibkan lebih dari satu metode autentifikasi seperti kombinasi password plus OTP dari aplikasi atau aplikator. Sistem yang mengumpulkan dan menganalisis log keamanan dari berbagai perangkat, router, firewall, server untuk mendeteksi ancaman secara real time. Keempat, proses memperbaharui sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan atau vulnerability. Solusi prosedur yaitu simulasi dilakukan oleh untuk melatih tim TI dalam menghadapi insiden nyata seperti serangan ransomware, DDoS, dan kebocoran data. Panduan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan jika insiden terjadi. Edukasi pendidikan keamanan cyber internal, yaitu ke seluruh elemen organisasi, bukan hanya tim IT, agar setiap orang paham perannya dan menjaga keamanan. Audit keamanan tahunan eksternal untuk mengevaluasi dan menilai keamanan sistem oleh pihak internal maupun eksternal. Kesimpulan itu sistem besar tetap rentan jika tidak dijaga. Butuh pendekatan teknologi dan kebijakan. Kesiagaan adalah kunci utama. Daftar pustaka kami saya mengambil dari 4
masuk YouTube 2 dari BSSN dan NIST. Terima kasih atas, presentasi berjudul, studi kasus keamanan jaringan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa, dipersilahkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.